Debat saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan berpikirku dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Amara Laudia Cantika sebagai pembicara debat dari SMA Negeri 2 Magetan sebagai tim afirmatif Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025 dengan mosi perdebatan. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Hadirin yang saya hormati, mari kita lihat definisi mosi pada mosi kali ini. Model pendidikan klasik di mana pelajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru, didiskusikan maupun latihan didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lainnya, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Yang dimana sekolah menengah adalah sekolah untuk siswa yang berusia 14-18 tahun. Berdasarkan laporan, menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem yang terlalu bebas tanpa struktur yang jelas maupun kokoh cenderung mengalami penurunan secara akademik. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan berbagai eksperimen pendidikan progresif tercatat hanya sebagai peringkat 36 untuk matematika pada PISA 2023. Artinya, pembelajaran berbasis proyek diskusi tematik tidak otomatis berhasil atas pemahaman akademik yang mendalam. Bahkan, sebuah studi oleh Eric Hanushek dari Stanford University pada tahun 2022 menegaskan bahwa perbedaan kemampuan siswa antar negara, dengan kata lain, semakin jelas struktur kurikulumnya, semakin besar peluang siswa untuk unggul dalam kompetensi dasar. Oleh karena itu, saya sebagai tim afirmatif menyatakan setuju pada mosi perdebatan pada kali ini yang akan didasari dan dilandasi oleh 3 argumen saya. Yang pertama adalah prestasi akademik yang terbukti, di mana negara dengan sistem klasik terstruktur berhasil meraih pencapaian tertinggi. Contohnya peringkat 1 dalam PISA 2022 oleh OECD 2023. Namun sebaliknya, negara dengan sistem progresif yang terlalu bebas justru mengalami penurunan pencapaian yang berada di peringkat 36 untuk matematika. Yang kedua, dasar pengetahuan inti sebagai dasar inovasi. Di dunia modern tetap membutuhkan penguasaan ilmu dasar seperti matematika, sains, literasi, dan lain-lain sebagai fondasi inovasi. Profesi besar seperti insinyur dan dokter tentunya tidak dapat hanya bergantung pada proyeksi tematik tanpa pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran inti. Serta yang ketiga, keseimbangan antara kreativitas dan fondasi. Atas pendidikan klasik bukan serta-merta menolak atas kreativitas, tetapi justru menekankan bahwa kreativitas harus dibangun atas penguasaan dasar. Bahkan Howard Gardner, pencetus teori multiple ingredients, sendiri pernah menegaskan bahwa kreativitas memerlukan mastery of domain, penguasaan pengetahuan inti terlebih dahulu sebelum berinovasi. Berdasarkan data psikologis remaja UNESCO 2023 tentang Global Education Monitoring, siswa berusia 13-18 tahun membutuhkan struktur dan arahan yang jelas karena mereka masih dalam proses mencari identitas dan kemandirian. Sehingga proses klasik yang dipimpin oleh guru memberikan kepastian, kedisiplinan, dan rutinitas yang mendukung terhadap perkembangan mental mereka. Sebaliknya, sistem yang terlalu longgar justru berisiko menimbulkan kebingungan, ketidakjelasan tujuan besar, dan pada akhirnya menurunkan motivasi. Hal ini menjadikan pendidikan klasik tetap menjadi pendekatan terbaik untuk pengembangan sebagai warga negara yang bijaksana, beretika, yang memberikan kontribusi berarti bagi dunia. Atas kesimpulannya, tanpa dasar ini, kita hanya akan membiarkan siswa berlayar tanpa kompas di lautan pengetahuan. Berikut, pendidikan klasik memberikan kepastian struktur, fondasi akademik yang kuat, dan bukti empiris keunggulan pencapaian internasional. Oleh karena itu, saya sebagai tim afirmatif sangat percaya dan bangga bahwa pendidikan klasik dipilih oleh Dewan untuk sekolah menengah demi masa depan pelajar. Terima kasih.